belajar hukum-hukum dasar kimia. Nah, bagi yang belum tahu, apa sih hukum-hukum dasar kimia itu? Nih, ada penjelasannya di sini. Hukum-hukum dasar kimia itu adalah metode-metode ilmiah skala laboratorium yang sudah terstandarisasi. Nah, sekarang aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih dari kalian itu apa aja sih yang termaksud hukum-hukum dasar kimia? Nah, benar. Jadi hukum-hukum dasar kimia itu tuh ada 4. Nih, yang pertama itu ada hukum Lavoisier. Yang kedua ada hukum Proust. Dan yang ketiga hukum Dalton. Dan yang terakhir ada hukum Gay-Lussac. Nah, mau tahu apa aja sih yang dimaksud hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak ya video berikut ini. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8, sama dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Volume. Hukum perbandingan volume diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Joseph Gay-Lussac, sehingga hukum perbandingan volume juga bisa disebut hukum Gay-Lussac. Kesimpulan yang kemudian termuat dalam hukum perbandingan volume ini didasarkan pada sebuah percobaan yang dilakukan oleh Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Melalui percobaan yang dilakukannya, Gay-Lussac mengenalkan hukum perbandingan volume. Percobaan sederhana yang dilakukan menghasilkan perbandingan volume hidrogen banding oksigen banding uap air adalah 2:1:2. Hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap pertama kali ditemukan oleh seorang kimiawan dari Prancis bernama Joseph Proust. Hukum perbandingan tetap atau yang sering disebut dengan hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa seluruh senyawa terdiri dari perbandingan massa unsur pembentuk yang selalu sama, konstan. Bunyi hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun molekul suatu senyawa selalu tetap. Joseph Proust melakukan percobaan mereaksikan hidrogen dengan oksigen membentuk air. Di sini dapat dilihat, jika 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, ternyata terbentuk 9 gram air dan tidak ada sisa. Untuk 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, maka akan terbentuk 9 gram air, 1 gram hidrogen yang tersisa. Untuk 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen, maka akan terbentuk 9 gram air, 1 gram hidrogen yang tersisa. Untuk 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen, maka akan terbentuk 18 gram air dan tidak ada yang tersisa. Jadi dapat dilihat perbandingan hidrogen direaksikan dengan oksigen membentuk air. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Perbandingannya 1:8:9. Ini merupakan perbandingan secara massa atau gram. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu untuk pembentukan air antara hidrogen dan oksigen perbandingannya selalu tetap, yaitu
1:8 dan menghasilkan 9 bagian air. Jadi dapat dilihat perbandingan hidrogen direaksikan dengan oksigen membentuk air. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Perbandingannya 1:8:9. Ini merupakan perbandingan secara massa atau gram. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu untuk pembentukan air antara hidrogen dan oksigen perbandingannya selalu tetap, yaitu 1:8 dan menghasilkan 9 bagian air. Ini ada reakton, dan yang satunya produk. Misalnya diketahui kayu itu masanya 20 gram. O2 yang udah dibakar itu masanya 2 gram. Abunya 8 gram. CO2-nya 10 gram dan uap airnya 4 gram. Nah, di sini kan katanya sebelum sama dengan setelah atau sesudah. Nah, sekarang kita hitung. Reaktonnya itu 20 ditambah 2 adalah 22 gram. Dan yang produknya 8 ditambah 10, 18 ditambah 4, 22 gram. Nah, jadi antara yang sebelum dan yang setelah masanya itu sama-sama 20 gram. Nah, udah paham kan sampai sini? Kenapa dia itu disebut dengan hukum kekekalan massa? Karena masanya, massa awal dan massa akhirnya itu sama, meskipun kelihatannya berbeda pada abu dan pada kayu, tapi jumlah massanya jika ditotal semuanya adalah 22 gram. Sekian.